Cincin Kaisar Naga 4631 hingga 4636. Alam Mahayana. Awalnya saya tidak percaya, tapi saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, jadi tidak mungkin palsu. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa ikut denganku dan melihat-lihat. Lalu kamu akan memikirkan apakah kamu ingin bekerja sama denganku. Sentian berkata pada Qian Yue. Qian Yue mengangguk dengan cepat dan berkata, "Oke, aku akan pergi dan melihat bersamamu. Jika memang ada lapisan batu roh peri, aku pasti akan bekerja sama denganmu. Jika ada urat batu roh peri di sini, kita benar-benar akan menghasilkan banyak uang." Qian Yue mengikuti Sentian keluar kota dan langsung menuju urat batu roh peri. Saat dia melompat dari tebing dan memasuki gua, Qian Yue sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka akan ada urat batu roh peri yang tersembunyi di tempat seperti itu. Paman Qian, Yao Mei sedikit terkejut saat melihat Qian Yue. Dia tidak menyangka Sentian akan membawa Qian Yue. Kakak Yao Mei juga mengenal Qian Yue. Bagaimanapun, dia telah menjual batu peri kepada Qian Yue sebelumnya. Kami adalah kenalan lama, tetapi semakin sedikit orang yang mengetahui tentang urat batu roh peri ini, semakin baik. Sekarang Sentian tiba-tiba membawa Qian Yue, yang membuat saudara Yao Mei sangat bingung. Dengan hanya sedikit dari kita, mustahil untuk menambang urat batu roh peri ini, jadi aku meminta Paman Qian untuk bekerja sama. Sentian menjelaskan, "Di mana saudaraku? Xiong Ying tidak peduli dengan urat batu roh peri, dia hanya peduli pada kakaknya. Jangan khawatir, aku akan membawa adikmu ke sini setelah semuanya beres." Sentian menghibur Xiong Ying dan berkata. Melihat ini, Xiong Ying mengangguk. Dia masih mempercayai Sentian. Bagaimanapun, Sentian tampaknya cukup baik. Dia tidak seperti saudara perempuan dan laki-lakinya. Matanya menyipit ketika dia melihatnya, dan dia terlihat vulgar, yang membuat Xiong Ying sangat jijai. "Aku bisa bekerja sama. Serahkan saja urusan menambang batu peri padaku." Setelah melihat urat batu roh peri dengan gembira, Qian Yue berkata kepada Sentian dengan penuh semangat. "Baiklah, aku serahkan ini milikku padamu, ada hal lain yang harus kulakukan. Kalau begitu, serahkan semua batu peri yang ditambang kepadaku. Aku akan membelinya dengan harga lebih tinggi dari harga pasar, jadi kamu tidak akan menderita kerugian apapun." Sentian berkata pada Qian Yue. "Tidak masalah, serahkan padaku, jangan khawatir." Qian Yue mengangguk dan berkata, "Kakak ipar, apakah kamu tidak takut jika kamu menyerahkan urat batu roh peri ini kepada orang lain dan melepaskannya?" Saudara Yao Mei bertanya pada Sentian dengan suara rendah. "Jangan curiga terhadap mereka yang kamu pekerjakan, dan jangan curiga terhadap mereka yang kamu curigai. Bukankah itu sebabnya kamu ada di sini untuk mengawasiku? Aku akan melepaskan Xiong Kuo. Xiong Kuo akan berada di sana saat itu, dan tidak akan terjadi apa-apa padanya." Sentian tersenyum tipis dan langsung pergi. Sentian sepertinya terlalu percaya pada Qian Yue. Sentian tidak tahu bahwa Qian Yue segera menghubungi Ku itu setelah dia pergi. Setelah menemukan urat batu roh peri, Qian Yue tahu bahwa tidak mungkin dia bisa menelan urat ini. "Jika Anda ingin memaksimalkan keuntungan, beritahu Ku itu. Hanya dengan mengikuti keluarga Kui dia bisa mendapatkan manfaat terbesar." Mengenai kepercayaan Sentian, Qian Yue tidak peduli sama sekali. Dalam masyarakat ini, kepercayaan bukanlah apa-apa. Kota Binateng, Rumah Xing. Sentian menemukan Xing Daorong dan ingin mendapatkan perintah amnesti dari Xing Daorong, lalu melepaskan Xiong Kuo. Ketika Sentian datang ke Xing Mansion, dia menemukan ada suasana mematikan di seluruh Xing Mansion, dan semua orang tampak serius. "Bai Seng, ada apa? Apa terjadi sesuatu?" Sentian merasakan suasana dingin di rumah Xing, jadi dia bertanya pada Bai Seng. "Tuan Sen, rumah Kui sedang mengerahkan pasukan dan jenderal, dan mungkin akan mengambil tindakan terhadap kita, jadi Jenderal Xing juga secara aktif mempersiapkan perang." Bai Seng mengikuti Sentian dan berkata, "Lalu kenapa Kui Mansion tiba-tiba mengambil tindakan? Ada Jenderal Binateng terkenal di sini, bagaimana sikapnya?" Sentian sangat bingung, mengapa Kui Mansion tiba-tiba mengambil tindakan terhadap Xing Mansion. "Saya tidak tahu, Jenderal Xing hanya meminta kami bersiap-siap, saya tidak tahu apa-apa lagi." Bai Seng menggelengkan kepalanya dan berkata. Sentian tahu bahwa Bai Seng hanyalah tamu biasa,
dan tidak mungkin mengetahui banyak cerita orang dalam. Terlebih lagi, Bai Seng bukanlah yang paling terkemuka di antara banyak tamu. Di mana Jenderal Singh? Saya ada hubungannya dengan dia. Sentian bertanya. Dia ada di aula, berbicara dengan beberapa komandan di mansion, atau kamu bisa mencarinya nanti. Bai Seng mengikuti Sentian dan berkata. Sentian mengangguk dan berencana untuk menunggu di luar. Sentian tidak ingin terlalu terlibat dalam pertengkaran internal seperti ini. Meskipun dia sekarang dianggap sebagai tamu rumah Singh, dia tidak punya pilihan selain pergi cepat atau lambat. Ke Xing Sen, Jenderal Singh mengundangmu. Saat ini, pintu aula terbuka, dan seorang komandan berkata kepada Sentian. Tolong aku. Sentian tercengang. Dia tidak menyangka Jenderal Singh sudah mengetahui bahwa dia telah kembali, jadi dia mengikuti komandan ke aula. Saat ini, hanya ada 6 komandan berbaju besi di aula, dan tidak ada tamu. Terlihat bahwa Keking masih dikecualikan dari masalah rahasia tersebut, lagi pula Keking menyebutkan bahwa dia hanyalah seorang pembantu dan tamu, bukan anggota sebenarnya dari rumah Singh. Sentian, duduklah. Melihat Sentian masuk, Singh Daorong berkata perlahan. Sentian menemukan tempat duduk dan duduk, lalu bertanya, Jenderal Singh, saya bertanya-tanya mengapa rumah Kui tiba-tiba ingin mengambil tindakan. Singh Daorong tidak menjawab Sentian, tetapi bertanya kepada Sentian, apakah kamu sedang keluar kota? Tidak buruk. Sentian mengangguk. Apakah kamu membuni putra Kui Wanxing, Kui Yu? Singh Daorong terus bertanya. Sentian tertegun sejenak, lalu mengangguk dan berkata, ya, tapi dia mengikutiku dan ingin membuniku terlebih dahulu. Apakah karena Kui Mansion tiba-tiba mengambil tindakan karena aku membuni putranya? Sentian merasa ini agak mustahil. Meskipun dia adalah tamu rumah Singh, dia hanyalah seorang tamu. Jika dia membuni Kui Yu, rumah Kui pasti bisa merekrutnya untuk membalas dendam. Tidak mungkin dia bertengkar besar dan mengikuti rumah Singh karena masalah ini. Bagaimanapun, Keking hanyalah seorang tamu, bukan anggota rumah Singh. Kamu hanyalah bujukan untuk membuni Kui Yu. Kui Wanxing telah mengambil tindakan terhadap kita. Selama periode ini, kamu tidak boleh berjalan-jalan di kota bis sesuka hati untuk menghindari orang-orang dari rumah Kui melakukan hal buruk padamu. Saya akan memerintahkan orang untuk menyiapkan lebih banyak sumber daya untuk Anda, dan Anda dapat berlatih di rumah saya. Singh Daorong tidak berencana membiarkan Sentian meninggalkan rumah. Ketika Sentian mendengar ini, dia buru-buru berkata, Jenderal Singh, saya ingin meminta pengampunan dan menyelamatkan seseorang dari penjara. Tidak masalah, tapi sekarang ada banyak kekacauan di penjara. Kapten Zhou juga terbunuh, dan Jenderal Yan sangat marah. Bagaimanapun, penjara adalah wilayah pengaruhnya, dan Kapten Zhou juga miliknya, dan dia sedang menyelidikinya. Aku akan meminta Bai Seng untuk membawamu ke sana. Kamu bisa menyelamatkan siapapun yang kamu inginkan. Diperkirakan penjara akan ditata ulang sebentar lagi. Kata Singh Daorong. Kapten Zhou dibunuh oleh putra tertua keluarga Kui. Saya berada di lokasi kejadian saat itu. Sentian menjelaskan situasinya secara detail. Ketika Singh Daorong mendengar ini, dia tidak bisa menahan cemberut, dan kemudian berkata, jangan membicarakan masalah ini kepada dunia luar, kamu pergi ke penjara untuk menyelamatkan orang. Singh Daorong dengan santai memberikan perintah pengampunan kepada Sentian. Meskipun Sentian bingung mengapa Singh Daorong tidak membiarkan dia memberitahu dunia luar, bukankah lebih baik bersatu dengan Yan Mansion untuk menangani Kui Mansion? Tapi Sentian tidak bertanya lagi dan pergi dengan perintah amnesti. Sentian mengikuti Bai Seng ke penjara dan menggunakan perintah amnesti untuk membebaskan Siong Kuo. Ketika Siong Kuo keluar dari penjara, seorang pria jangkung dan bermartabat menangis. Tuan Sen, terima kasih banyak. Saya ingin tahu apakah Tuan Sen telah melihat saudara perempuan saya. Apakah dia baik-baik saja? Siong Kuo bertanya pada Sentian. Adikmu sangat baik, tapi ada satu hal. Kenapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya? Sentian memandang Siong Kuo dan berkata. Siong Kuo tercengang, Tuan Sen, saya ingin tahu di mana saya tidak mengatakan yang sebenarnya. Adikmu jelas sangat cantik, bagaimana kamu bisa mengatakan adikmu rata-rata? Siong Ying bisa dibilang cantik, tapi pria ini Siong Kuo sebenarnya mengatakan bahwa dia seperti seorang adik perempuan. Benarkah? Menurutku adikku itu biasa saja, tidak ada yang cantik. Siong Kuo berkata dengan tatapan polos.
Melihat Xiongkuo seperti itu, Sentian terdiam. Sepertinya dia benar-benar tidak bisa menemukan sisi indah dari orang yang dicintainya. Bagaimanapun, mereka hidup bersama sepanjang hari, dan yang mereka lihat hanyalah kekurangan mereka, dan bahkan jika ada yang tidak beres, mereka sering bertengkar. Pergilah ke tambang batu peri. Kakakmu ada di sana. Aku sudah menemukan seseorang untuk menambang nadinya. Tapi jangan khawatir, kamu juga akan mendapat bagian dalam hal ini. Sentian meminta Xiongkuo meninggalkan kota dan pergi ke tambang batu peri. Bagaimanapun, Xiongkuo lah yang menemukan tambang batu peri. Apalagi Xiongkuo masih berada di alam Mahayana. Dibandingkan dengan saudara Yao Mei dan Xiong Ying, dia relatif lebih kuat dan juga bisa mengawasi Qian Yue. Setelah Xiongkuo pergi, Sentian kembali ke Xing Mansion. Dia juga berencana memanfaatkan waktu luang beberapa hari ini untuk menggunakan sumber daya yang ada guna memanfaatkan waktu berlatih. Dia harus berusaha untuk menerobos ke alam Mahayana secepat mungkin. Hanya ketika dia mencapai alam Mahayana dia tidak bisa takut pada orang-orang di kota binatang ini. Tapi Sentian tidak menyangka bahwa Kuitu dan orang-orangnya telah sampai di urat batu roh peri. Melihat batu roh peri yang bersinar di depannya, Kuitu sangat bahagia. Yao Mei bersaudara dan Xiong Ying semuanya dikendalikan. Mereka hanyalah biksu di alam kesengsaraan, jadi menghadapi biksu alam Mahayana, mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Tuan Kui, sekarang kita memiliki urat batu roh peri, kita bisa menghasilkan banyak uang. Qian Yue memandang Kuitu dengan penuh semangat dan berkata, kamu melakukannya dengan baik, rumah Kui kami tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Saya tidak menyangka bahwa Anda akan mencapai prestasi luar biasa setelah Anda bergabung dengan Kui Mansion kami. Saya ingin tahu bagaimana Anda menemukan urat batu roh peri ini. Kuitu bertanya pada Qian Yue. Tuan Kui, seorang biksu bernama Sentian ingin bekerja sama dengan saya dalam menambang urat batu roh peri ini, jadi dia membawa saya ke sini. Tapi dia tidak tahu kalau aku telah bergabung dengan Kui Mansion. Kata Qian Yue. Sentian. Kuitu mengerutkan kening saat mendengar nama itu. Tuan Kui, maka Sentian adalah pembunuh saudaramu. Dia mengambil ramuan binatang saudaramu dengan pedang. Kakak Yao Mei berdiri di samping dan berkata dengan tergesa-gesa. Saudara Yao Mei tahu bahwa jika mereka tidak memilih untuk memihak Kuitu saat ini, mereka mungkin tidak akan selamat. Jadi dia langsung mengkhianati Sentian. Saudaraku, apa yang kamu bicarakan? Ketika Yao Mei melihat kakaknya telah mengkhianati Sentian, dia menjadi sangat marah, kamu masih bukan manusia. Itu semua karena Sentian kamu bisa keluar dari penjara. Tidak masalah apakah Anda pantas mendapatkan pujian atau tidak, yang lebih penting adalah menyelamatkan hidup Anda. Saudara Yao Mei hanya ingin bertahan hidup sekarang. Kuitu melirik adik laki-lakinya, dengan cibiran di bibirnya, biarkan dia pergi. Saudara Yao Mei dilepaskan dan segera berlari ke arah Kuitu dengan ekspresi tersanjung di wajahnya. Tuan Kui, saya juga bersedia mengabdi pada rumah Kui. Saya harap Tuan Kui dapat memberi saya kesempatan. Apakah kamu kenal dengan Sentian? Kuitu memandang saudara laki-laki Yao Mei dan bertanya. Kami akrab, jadi Sentian tidur dengan adikku, jadi kami relatif dekat. Tapi adikku juga terpaksa melakukannya. Sentian sangat kuat, jadi kami saudara dan saudari hanya bisa menahannya dengan mengikutinya. Saudara Yao Mei membuka mulutnya sekarang dan berbohong tanpa tersipu. Jelas dialah yang memaksa Yao Mei tidur dengan Sentian, tapi sekarang dia bilang Sentianlah yang memaksanya. Dia mengatakan ini hanya untuk mendapatkan simpati dari Kuitu itu. Jika Anda diminta untuk memikat Sentian ke sini, seberapa yakin Anda? Kuitu bertanya. Kuitu berencana meminta saudara laki-laki Yao Mei untuk menemukan Sentian, dan kemudian membawa Sentian ke urat batu roh peri, dan akhirnya menangkap Sentian dalam satu gerakan. Balas dendam karena membunuh saudaramu harus dibalas. Meskipun Kuitu dikalahkan terakhir kali, dia sangat percaya diri kali ini karena Kuitu juga membawa Tuan Luan bersamanya kali ini. Master Luan ini adalah ahli formasi. Keduanya bergabung pasti lebih dari cukup untuk menghadapi Sentian. Tuan Kui, tidak perlu memikat Sentian. Pembuluh darah batu roh peri ada di tangan kita sekarang. Apakah kita masih takut Sentian tidak akan datang? Prioritas utama kami adalah menambang batu roh abadi terlebih dahulu, lalu bersiap. Begitu Sentian datang, kami bisa menangkapnya. Saat ini,
Qian Yue berbicara. Ketika Kuitu mendengar ini, dia mengangguk dan berkata, kamu benar. Orang ini pasti akan kembali ke sini untuk melihatnya. Kita hanya perlu bersiap. Tuan Luan, tolong bantu saya mengatur formasi di sekitar tambang ini. Selama Sentian kembali, kita harus menjebaknya. Jangan khawatir, Tuan Muda, tidak ada yang bisa melarikan diri dari lingkaran sihir yang telah saya buat. Tuan Luan berkata dengan percaya diri. Tuan Kui, Sentian juga seorang ahli formasi dan mengetahui seni formasi. Qian Yue mengingatkan Kuitu. Meskipun dia tahu seni formasi, apakah dia masih bisa lebih baik dariku? Ketika Tuan Luan mendengar ini, dia mendengus dengan tidak senang. Ketika Qian Yue melihat ini, dia terlalu takut untuk berbicara. Lagi pula, dia tidak tahu apa status Tuan Luan di rumah Kui. Dia sendiri baru saja bergabung dengan Kui Mansion, jadi lebih baik jangan menyinggung siapapun. Master Luan adalah master formasi tingkat tinggi. Faktanya, orang lain bisa membandingkannya. Kamu hanya perlu mengarahkan orang untuk menambang batu peri segera. Jangan khawatir tentang hal lain. Kataku itu pada Qian Yue. Dimengerti. Qian Yue mengangguk. Tuan Luan mulai mengatur formasi, sementara Qian Yue membawa saudara Yao Mei dan beberapa biksu dari rumah Kui untuk menambang batu roh peri. Adapun dua bersaudara, Yao Mei dan Xiong Kuo, mereka semua ditahan sementara. Sentian mulai berlatih secara tertutup di Xing Mansion. Dia memiliki banyak sumber daya, terutama persembahan 100 tahun dari aliansi iblis dan batu roh peri di tas penyimpanan Lota. Hal ini memungkinkan Sentian berlatih dengan mudah, dan teknik kondensasi jantung berjalan dengan cepat, memungkinkan kekuatan Sentian terus meningkat. Selama Sentian memiliki sumber daya yang cukup, dia dapat meningkatkan kultivasinya dengan sangat cepat. Suatu pagi beberapa hari kemudian, rumah Xing sepi, dan matahari menembus awan dan menyinari halaman. Sentian duduk bersila di ruangan yang sunyi, dikelilingi oleh fluktuasi energi spiritual yang samar-samar, napasnya panjang dan dalam, seolah-olah dia beresonansi dengan energi spiritual antara langit dan bumi. Saat kekuatan spiritual melonjak di badannya, kekuatan kuat berkumpul di badannya, berdampak pada hambatan kultivasi yang ada. Wajah Sentian terkadang menunjukkan rasa sakit, dan terkadang menunjukkan ketekunan dan pantang menyerah. Jelas sekali, dia sedang mengalami momen kritis untuk menerobos ke alam Mahayana. Tiba-tiba, ruangan yang sunyi itu dipenuhi cahaya, dan badai energi spiritual yang belum pernah terjadi sebelumnya meletus dari badan Sentian, menerangi seluruh ruangan. Untuk sesaat, langit seluruh kota Bis diselimuti awan gelap, dan sambaran petir mulai menyambar. Perubahan mendadak ini membuat banyak biksu di Bis City bingung, mengira ini adalah akhir dunia. Astaga, apa yang terjadi? Dengan kesengsaraan Giuntur yang mengerikan, mungkinkah seseorang menerobos ke alam abadi? Saya sudah lama tidak melihat kesengsaraan Giuntur yang begitu mengerikan. Pertama kali saya melihat kesengsaraan Giuntur semacam ini adalah ketika penguasa kota menerobos ke alam abadi. Mungkinkah orang kuat lain dari alam abadi telah muncul di kota Binateng? Semua biksu mengangkat kepala dan menyaksikan bencana Giuntur di langit setebal ember yang berkedip di antara awan gelap. Apa yang terjadi? Xing Daorong juga keluar kamar. Jenderal Xing, seharusnya Tuan Sen yang akan menerobos ke alam Mahayana. Bai Seng melihat ke ruangan tempat Sentian berlatih dan berkata, ini hanya terobosan ke alam Mahayana, bagaimana bisa ada gerakan seperti itu? Xing Daorong sangat bingung. Lagi pula, ada banyak biksu alam Mahayana di kota Binateng, dan biksu sering kali menerobos ke alam Mahayana, tetapi tidak ada yang membuat keributan saat menerobos ke alam Mahayana. Jenderal Xing, jangan lupa, Tuan Sen berasal dari klan naga, biksu klan naga sejati. Bai Seng mengingatkan Xing Daorong. Xing Daorong berhenti berbicara, tetapi menatap awan Giuntur di langit. Langit seakan basah oleh tinta, dan awan gelap berkumpul dari segala arah menuju puncak gunung tempatnya berada. Setiap awan gelap seakan membawa beban yang sangat berat, membuat udara menjadi berat dan menyesakkan. Di awan gelap, kilat dan Giuntur menderu, dan sambaran petir perak melayang seperti naga, menandakan bahwa bencana Giuntur yang belum pernah terjadi sebelumnya akan segera datang. Sentian tahu bahwa momen paling kritis telah tiba. Dia menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Kekuatan spiritual di badannya seperti sungai yang deras, berkumpul di dantiannya, membentuk kekuatan yang agung.
Ia merasakan fluktuasi energi spiritual antara langit dan bumi, beresonansi dengan langit dan bumi, seolah-olah pada saat ini, ia menyatu dengan seluruh dunia. Saat sambaran petir pertama menembus langit, bencana Giuntur resmi dimulai. Itu adalah badai petir berwarna perak tebal, dengan suara siulan yang memoyak udara, dan langsung mengenai kepala Sentian. Sentian mengertakkan gigi dan menggunakan badannya untuk menahan bencana petir. Namun, ini hanyalah permulaan dari bencana petir. Segera setelah itu, lebih banyak bencana petir menimpanya seperti badai yang dahsyat, masing-masing membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Sosok Sentian muncul dalam bencana petir. Setiap kali petir menyambar, dia merasakan sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah jutaan pisau tajam memotong badannya. Tapi Sentian tidak mundur, dia mengertakkan gigi dan bertahan, menggunakan kemauannya untuk menopang badannya dan bertarung sampai mati dengan Giuntur. Selama proses ini, badan fisik Sentian mengalami ujian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan kesengsaraan Giuntur meninggalkan bekas hitam hangus di kulitnya, dan beberapa tempat bahkan berdarah. Namun, kekuatan spiritual dalam badannya terus-menerus memperbaiki luka-luka ini, dan setiap perbaikan memberikan lompatan kualitatif pada badan fisiknya. Lebih penting lagi, kekuatan mental Sentian juga telah disublimasikan di bawah baptisan Lei Jie. Ia merasakan kehendak langit dan bumi yang terkandung dalam Giuntur dan kilat, yang merupakan kekuatan primitif dan murni, seolah-olah itu adalah panggilan alam yang terdalam. Dia mencoba memahami kekuatan ini, merasakan misteri di dalamnya, dan membiarkan jiwanya beresonansi dengan langit dan bumi, sehingga mencapai keadaan transenden. Seiring berjalannya waktu, kesengsaraan Giuntur secara bertahap mencapai klimaksnya. Sambaran petir setebal naga raksasa jatuh dari langit, dan setiap sambaran cukup untuk menghancurkan sebuah bukit. Seluruh badan Sentian mendidih dengan energi spiritual, seolah-olah dia menyatu dengan Giuntur dan kilat antara langit dan bumi. Dia tidak lagi hanya bertahan secara pasif, tetapi mengambil inisiatif melawan Giuntur dan kilat dengan kekuatan petir, menunjukkan kontrol dan efektivitas tempur yang luar biasa. Akhirnya, setelah suara gemuruh yang memekakkan telinga, kilat terakhir menghilang di langit, dan awan Giuntur juga menyebar, menampakkan langit cerah yang sudah lama tidak terlihat. Rumah tempat Sentian berada telah lama menjadi abu, dan dia berdiri di sana, dengan pakaian berantakan dan rambut acak-acakan, tetapi matanya lebih cerah dan lebih dalam, seolah-olah dia telah menembus misteri langit dan bumi. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan rasa kagum dan pemahaman akan kekuatan, kehidupan, serta langit dan bumi. Ledukan. Bersamaan dengan raungan yang memekakkan telinga, aura di sekitar Sentian tiba-tiba meluas, seolah-olah akan menghancurkan seluruh dunia. Dalam sekejap, fluktuasi kekuatan spiritual di badannya menyatu, tetapi ketenangan dan kedalaman lebih kuat dari sebelumnya, yang merupakan temperamen unik dari orang kuat di alam Mahayana. Mata Sentian bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, yang merupakan kegembiraan dan kepercayaan diri setelah terobosan. Dia merasakan kekuatan yang melonjak di badannya, dan senyuman puas muncul di bibirnya. Dia tahu bahwa dia akhirnya memasuki alam Mahayana, dan kekuatannya telah membuat lompatan kualitatif. Tuan Sentian, selamat telah menerobos ke alam Mahayana. Bai Seng segera bergegas dan memberi selamat kepada Sentian. Sentian menerobos ke alam Mahayana. Hanya Bai Seng yang tahu betapa hebatnya Sentian saat ini. Meskipun dia hanya seorang kultivator alam Mahayana tingkat pertama, Sentian tidak akan pernah menganggap serius biksu alam Mahayana tingkat kelima saat ini. Sing Daorong juga buru-buru melangkah maju, tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, "Rekan Daois Sen, keributan yang kamu timbulkan dengan menerobos alam Mahayana bahkan lebih hidup daripada alam abadi. Aku yakin akan segera ada rumor di seluruh kota Bis. Dikabarkan bahwa seseorang di rumah Sing kita telah menerobos ke alam abadi." Sing Daorong sangat bersemangat saat ini. Terobosan Sentian ke alam Mahayana sebanding dengan alam abadi. Jika ini membuat semua orang salah paham, alangkah baiknya jika seseorang di Sing Mansion mereka menerobos ke alam abadi. Dengan cara ini, tidak ada yang berani mengambil risiko dengan Sing Mansion mereka. Jenderal Sing bercanda, dia baru saja menerobos alam Mahayana. Dibandingkan dengan alam abadi, ia jauh tertinggal. Sentian berkata sambil tersenyum tipis. Sentian juga sangat senang bisa menerobos ke alam Mahayana. Jenderal Sing, saya akan mengajak Tuan Sen mengganti pakaiannya dulu dan mencucinya.
kata Bai Seng. Saat ini, Sentian dalam keadaan berantakan dan tampak seperti baru saja disambar petir. Dia pasti perlu menyegarkan diri. Cepat pergi. Sing Daorong melambaikan tangannya dan berkata. Sentian mengikuti Bai Seng untuk mandi. Saat ini, seluruh kota bis meleduk. Khusus untuk dua rumah jenderal lainnya, jelas bahwa kesengsaraan Giuntur ini sedang menuju ke rumah Sing, yang membuktikan bahwa seseorang di rumah Sing telah menerobos ke alam besar. Tapi alam macam apa yang bisa menyebabkan bencana petir yang begitu mengerikan? Selain alam keabadian, alam apa lagi yang ada? Jenderal, bencana Giuntur ini memang sedang menuju ke rumah Sing. Tampaknya seseorang di rumah Sing telah menerobos ke alam besar. Di Kui Mansion, seorang komandan berkata kepada Kui Wanxing. Aku tahu, tapi alam macam apa yang bisa ditembus oleh bencana petir yang begitu mengerikan? Itu tidak mungkin alam transformasi abadi, kan? Maka Sing Daorong hanya berada di alam Mahayana tingkat 8. Bagaimana dia bisa menerobos alam transformasi abadi begitu cepat? Kui Wanxing sedikit mengernyit dan berkata, Jenderal, mungkinkah Sing Daorong diam-diam mengundang tamu? Ada banyak tamu di rumah Sing. Bagaimana jika ada tamu alam Mahayana kelas 9 yang bisa menerobos? Seseorang berkata, tidak mungkin, bagaimana alam Mahayana tingkat 9 bisa menjadi tamu Sing Daorong itu? Terlebih lagi, hanya ada sedikit biksu di seluruh kota Binateng, alam Mahayana tingkat 9. Jika tidak, kita bertiga tidak akan bisa melakukannya menjadi Jenderal Binateng buas. Kalian awasi Sing Mansion dan jangan memprovokasi mereka untuk saat ini. Kami akan membuat rencana setelah Tuer menambang cukup banyak batu peri. Kui Wanxing tidak percaya bahwa seseorang di Sing Mansion telah menerobos ke alam abadi. Dimengerti. Komandan itu mengangguk dan berkata. Pada saat yang sama, di ruang pohon kuno di penjara, penguasa kota sedang berkonsentrasi pada latihan, tetapi dia juga terbangun oleh bencana Giuntur yang mengerikan. Seseorang telah mengatasi kesengsaraan. Kesengsaraan Giuntur yang dapat mengganggu King Siu saya, mungkinkah seseorang telah menerobos ke alam abadi? Tuan kota sedikit mengernyit, dengan keraguan yang jelas di matanya. Kota Binateng telah disembunyikan selama ribuan tahun. Dia tahu betul berapa level para biksu di seluruh kota Binateng. Mustahil bagi seorang biksu untuk menerobos ke alam abadi secepat itu. Namun bencana petir barusan jelas bukan bencana petir biasa, dan mengganggu kultivasi saya. Jika itu adalah bencana petir yang dialami seorang biksu Mahayana biasa, dia tidak akan diganggu sama sekali. Sepertinya kita perlu mengirim seseorang untuk memeriksa. Tuan kota menghela nafas pelan, lalu perlahan menutup matanya. Bersambung.